Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Slamet Widodo, guru SD Negeri Bintoro 7, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak, yang sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022, akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran dengan model pembelajaran problem based learning di kelas 5. Selamat mengikuti.
tentang peredaran darah pada manusia. Masih ingat ya organ peredaran darah pada manusia? Masih ingat? Masih. Apa coba? Apa? Pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang penyakit dan pencegahannya, cara mencegahnya, tentang pembuluh darah yang menyerang pembuluh darah kita. Ingin sehat atau tidak? Ada yang ingin sakit? Makanya kalau kemarin kita sudah belajar tentang organ dan fungsinya, ini kita belajar bagaimana cara menjaga merawatnya supaya kita tetap sehat. Sehat, bisa melakukan aktivitas apapun, tidak banyak mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Perlu kita ketahui, orang yang mempunyai pembuluh darah yang sehat itu pasti aktivitasnya juga akan lebih bagus daripada yang sakit. Ya, bagus daripada yang sakit. Nanti kita akan lihat ada orang, pernah dulu ya, orang yang tiba-tiba meninggal dunia. Pernah nggak? Pernah ya? Tetangga kalian ada? Tetangga? Nampura. Ada. Dulu temennya Pak Ustadz dia main bulu tangkis tiba-tiba meninggal. Ada. Padahal bau sugi. Ayah kan. Rumah dealer sepeda motor. Namanya Pak Edi. Pada saat itu main di papan itu tahu-tahu capek. Terus itu karena apa? Karena memang organnya ada yang tidak bagus. Ini mungkin Pak Edi punya tayangan. Bisa dilihat juga pada tayangan tentang orang yang tiba-tiba meninggal. Tapi senang main bola enggak? Senang ya? Kalau yang perempuan ada yang main bola enggak? Coba dibuka buku kalian dulu. Buka halaman 93. Ya, judulnya apa itu? Cara memelihara kesehatan organ peredaran darah pada manusia. Nah, bagaimana cara kita memelihara peredaran darah kita? Nah, nanti setelah pembelajaran ini diharapkan kalian bisa mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan peredaran darah kita, dan pastinya harus dipraktekkan. Mak wis ngerti tapi ora dapat-apake. Percuma toh. Ya. Kalau sudah tahu bagaimana caranya memelihara menjaga kesehatan, ya harus dilaksanakan. Terutama anak perempuan. Perempuan kan jadi olahraga ya. Tapi kalau anak laki-laki tidak sengaja sudah melaksanakan olahraga, main bola sama teman-temannya, ya, main bola sama teman-temannya, terus lari kejar-kejaran. Nah, ini tayangan pemain sepak bola. Nah, perhatikan, ini Liga Eropa. Nah, itu kan tidak ada kelihatan yang sakit ya.
guy number 10 all the way this time. Now something's going to happen. It just slows down. Nah, tiba-tiba ada satu pemain yang jatuh. Ya, ada satu pemain yang jatuh. Ternyata ini berita saat itu meninggal dunia karena penyakit jantung. Nah, wong Jawa di tempat kita ngomongin angin duduk. Pernah dengar nggak angin duduk? Ya, wong duduk mati kan wong ngopo yang kuat ngomong tenang duduk, ada itu sebetulnya penyakit jantung. Ya. Nah, ini nah, itu tayangan tentang orang yang tiba-tiba meninggal. Berdekatnya jantung kita lebih kencang. Ada kalau kita dikageti, pernah dikageti tidak? Pagi tahu. Nah, itu pasti harusnya terus orang tua, biasanya juga orang tua. Berisik, nah, makanya kalau dari kecil harusnya kalian berlatih menguatkan jantung kalian. Sering mendengar suara-suara yang kencang, melihat sesuatu yang tiba-tiba itu bisa menguatkan otot jantung kalian. Ya. Nah, untuk selanjutnya mari kita saksikan film tentang cara mencegah dan mengobati penyakit yang ada di organ peredaran darah kita. Nah, ini ada macam-macam gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, silakan perhatikan hal yang penting, silakan dicatat. Nanti kita bersama. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Putri D dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang gangguan atau penyakit organ peredaran darah pada manusia. Sebelum masuk ke materi, jangan lupa di subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Pada pembahasan materi kali ini, kita akan membahas gangguan yang dapat terjadi pada organ peredaran darah. Terjadinya gangguan pada organ peredaran darah tentu disebabkan oleh banyak faktor atau penyebab. Nah, kita akan membahas tentang faktor penyebab dan cara mengatasi gangguannya. Nah, ya, gangguan peredaran darah ini jelasnya pastinya pada manusia ya. Itu ada faktor penyebabnya dan bagaimana kita nanti cara mengatasinya. Penyebabnya apa, cara mengatasinya bagaimana. Ini betul-betul sangat penting buat kita karena berhubungan dengan kesehatan kita. Ya, diperhatikan dengan teliti. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu faktor penyebab gangguan. Adapun faktor yang pertama yaitu faktor keturunan. Beberapa gangguan dapat terjadi karena faktor keturunan. Misalnya, salah satu orang tua menderita penyakit hemofilia atau penyakit darah yang sulit membeku. Ya, yang pertama adalah faktor keturunan. Keturunan itu setelah orang tua kalian, dari orang tua kalian. Ya, mungkin orang tua kita maaf saja punya penyakit yang namanya
darahnya kurang bisa membeku. Nah, di sanalah nanti bisa menurunkan ke anak-anaknya. Ya. Faktor keturunan ini tidak bisa dipungkiri, pasti terjadi. Anaknya Pak Widodo mesti ya sifatnya nurunnya Pak Widodo, masuk anaknya Pak Lid nurunnya sifatnya Tonggone. Nanti dicurigani. Ya, faktor keturunan. Lanjut. Maka kemungkinan salah satu anaknya akan mengalami penyakit tersebut karena hemofilia merupakan penyakit keturunan, atau dapat disimpulkan bahwa faktor keturunan itu adalah penyakit yang didapatkan dari orang tuanya. Faktor yang kedua yaitu faktor bawaan. Faktor bawaan merupakan penyakit yang dibawa dari sejak lahir maupun masih di dalam kandungan. Contohnya itu yaitu penyakit jantung bawaan. Ya, yang kedua faktor bawaan. Ini dibawa kalian sejak dilahirkan ataupun saat masih dalam kandungan. Lanjut. Penyakit jantung bawaan diderita sejak seseorang masih dalam kandungan. Penyakit ini biasanya berupa kelainan pada katup jantung yang mengakibatkan darah yang mengandung karbon dioksida bercampur dengan darah yang mengandung oksigen. Faktor yang ketiga yaitu produksi sel darah putih berlebih. Produksi sel darah putih berlebih akan mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu Faktor yang ketiga adalah produksi sel darah putih berlebih. Ya, dalam tubuh kita itu ada sel darah merah dan sel darah putih. Kalau sel darah putihnya lebih banyak, berlebih, nanti akan timbul penyakit tidak sehat. Ya, makanya harus diimbangkan. Lanjut. tidak terganggu sehingga dapat menyebabkan gangguan pada peredaran darah. Faktor yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor yang keempat adalah kekurangan gizi. Masuk zaman saya kekurangan gizi. Masuk ada kekurangan gizi. Kita lanjut lagi. yang keempat yaitu kekurangan gizi atau zat besi. Kekurangan zat besi akan menimbulkan penyakit kekurangan darah. Dan faktor yang terakhir yaitu kelelahan dan kurang tidur. Dan istirahat yang tidak cukup akan memicu terjadinya gangguan peredaran darah pada manusia. Nah, Ini beberapa faktor penyebab gangguan pada organ peredaran darah kita. Kita lanjut. faktor yang dapat memicu terjadinya gangguan pada peredaran darah manusia. Materi selanjutnya yaitu gangguan organ peredaran darah manusia. Nah, ada pun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau kurang darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat besi. Kemudian kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah dan kurang nafsu makan, lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan yang berikutnya ada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah
Penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau kusut. Ya, yang sering kita dengar itu stroke ya, stroke terus terjadi kelumpuhan. Ada nggak tetangga kalian seperti itu? Ada ya? Ya, kasihan. Makanya harus betul-betul jaga. Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, misalnya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Lanjut. Yaitu dengan menjaga pola makan yang sehat, dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau Fe yang bisa kita dapatkan melalui makanan yang berasal dari kacang-kacangan, daging merah, sayur bayam, hati, dan lain sebagainya. Zat besi sangat penting bagi tubuh karena zat besi berguna untuk membentuk sel darah merah. Cara yang berikutnya yang dapat kita lakukan yaitu dengan berolahraga secara teratur. Kita harus rajin berolahraga agar lemak yang menumpuk di tubuh bisa terbakar akibat aktivitas fisik. Semakin sering berolahraga, maka semakin sedikit gumpalan lemak di pembuluh darah, sehingga aliran darah menjadi lancar. Nah, itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mengatasi dan menjaga kesehatan organ peredaran darah manusia. Oke, cukup. Nah, 3 cara utama untuk menjaga kesehatan peredaran darah kita. Yang pertama tadi apa? Apa? Cukup. Terus menjaga pola makan. Yang ketiga, berolahraga yang teratur. Nah, berolahraga pun kalau kalian tidak melaksanakan dengan benar juga bisa menimbulkan penyakit pada pembuluh darah kita. Kalian kenal varises tidak? Varises tidak? Itu loh yang di sini muncul biru-biru di sini. Pernah lihat nggak? Terutama pada ibu-ibu setelah melahirkan atau orang yang sudah apa itu agak tua itulah, itu banyak muncul garis-garis biru sampai ada bintul-bintul. Pernah lihat ya? Itu namanya varises. Itu karena apa? Pada saat setelah berolahraga kalian langsung menempuk, tidak meluruskan organ-organ gerak kita. Makanya darah ini tidak lancar, terjadi gumpalan, menggumpal, akhirnya terjadi varises. Kalau kalian berolahraga, tubuh kita sehat berolahraga, kan yang enak. Nanti bisa sambil bermain pantun, ya, bermain pantun. Tahu pantun tidak? Tahu. Kemarin dari pantun, ciri-ciri pantun terdiri dari 8 sampai 12 kata, bisa api-api, ya. Ya, pantun, melakukan pantun, makan roti di pinggir kali. Makanya sama si untung. Jangan lupa olahraga setiap hari karena baik untuk kesehatan jantung. Nah, coba siapa yang bisa ini CCRB yang bisa pantun ke depan tentang hubungan dengan kesehatan organ darah. So, siapa? Silakan ke depan. Yuk. Mada. Silakan Mada. Ayo Mada. Kan enggak ada hadiah ada. Ayo Mada silakan. Ya, bawa buku tidak apa-apa. Patennya itu siapa? Bu, paten apa itu siapa?
Nah, silakan, Pan, bacakan yang keras. Ya, tepuk tangan. Silakan kombinasinya. Silakan milih-milih sendiri dua boleh. Sudah jelas? Masih semangat? Oh, semangat. Oke, silakan dalam waktu 2 menit dengan cara diangkat mejanya kalian menuju ke kelompoknya masing-masing. Silakan. Diangkat, mejanya diangkat. Perhatikan. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Nanti kalian dikerjakan secara kelompok, tapi semuanya mengerjakan. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, ya. Nama kelompoknya siapa? Terus yang ini pekerjaan kalian dilingkari. Contoh kalau di sini namanya kelompok sudah ditulis semua, yang nama kalian dilingkari. Nah, ini kan ada nama kelompoknya. Nah, sing nulis Amanda, punya Amanda berarti nanti yang dilingkari Amanda. Yang situ yang nulis Rafa, punya Rafa tulis dilingkari Rafa. Paham ya? Paham ya? Sampaikan, dikerjakan dalam waktu 5 menit dari sekarang. Kan tulis semua namanya. Nah, dulu tadi tulis dilingkari Rafa. Kayak tulis dilingkari. Yuk, silakan dikerjakan. Per kelompok jadi 1, silakan. Oke, silakan kelompok bumi. Perwakilannya untuk menyampaikan presentasi ke depan, membacakan hasil kerja kelompoknya. Ya. Ya, baca yang kencang. Dengarkan. Nah, kasih applause buat kelompok bumi. Ya, kasih applause buat kelompok Uranus. Matahari. Ya, kasih applause. Oke, ya. Semua kelompok sudah hampir mencapai jawaban yang tepat. Nah, ini tadi ya beberapa penyakit
yang timbul pada saat yang ada di peredaran darah kita. Ya. Yang pertama tadi hipertensi dan jantung koroner dapat dicegah, ya, dengan olahraga teratur. Nah, tadi sudah ya, di lagi ya. Terus istirahat yang cukup, mengkonsumsi makanan berserat seperti sayur mayur dan buah-buahan. Ya. Ini jawaban kunci yang tadi. Untuk penyakit varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Ya, ini ada pantun. Hari Minggu pergi ke dokter gigi, pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari, jangan lupa berolahraga. Nah, siapa yang bangunnya pagi-pagi sekali berolahraga? Nah, karena bangun pagi sholat subuh. Itu pembelajaran kita hari ini. Semoga setelah melaksanakan pembelajaran ini kita bisa melaksanakan, menjalani minimal pola hidup sehat supaya organ peredaran darah kita tetap sehat. Mau sehat atau mau sakit? Mau sehat, alhamdulillah. Nah, setelah melakukan pembelajaran tadi, apa kesimpulannya? Kita harus menjaga organ peredaran darah kita. Bagaimana caranya? Yang pertama jelas, ya. Tadi nah, bagaimana cara menjaganya? Nah, ini. Yang pertama, 3 kunci utama kita menjaga kesehatan kita, termasuk peredaran darah kita. Yang pertama adalah istirahat yang cukup. Yang kedua apa? Mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi, mengandung banyak vitamin dan protein untuk kesehatan yang lain. Yang ketiga apa? Berolahraga secara teratur. Berarti kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah bahwa kita harus menjaga kesehatan kita dengan cara apa? Kesimpulan pembelajaran kita kali ini adalah apa? Kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara apa? Yang pertama, mengkonsumsi banyak makanan yang mengandung banyak besi, vitamin dan sebagainya. Yang ketiga apa? Berolahraga yang teratur. Oke, masih semangat? Waktunya sudah istirahat. Semoga pembelajaran kita kali ini bermanfaat buat kita, untuk tubuh kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan semoga kalian bisa mendapat ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Untuk tugas di rumah, ya, kalian nanti kerjakan soal evaluasi. Boleh dikerjakan secara kelompok, boleh dikerjakan secara mandiri, boleh dikerjakan dengan tetangganya, ibunya, orang tuanya.
Nah, kalau tugas di rumah itu boleh kerjakan dengan siapa saja, boleh bertanya dengan siapa saja. Nah, setelah kegiatan ini kalian boleh beristirahat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lalai, jangan abai dengan kesehatan kita. Pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.